Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana pengembangan kecerdasan buatan dapat membantu kehidupan manusia. Di sini saya sebagai pemimpin diskusi, saya akan memastikan kita mengikuti struktur yang tepat. Mari kita mulai dengan topik putih. Mas Putra bisa tolong berikan data dan fakta terkait kecerdasan buatan. Untuk data yang sudah saya kumpulkan untuk terkait kecerdasan buatan ini mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak positifnya sendiri dapat membantu kita melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu dengan sangat mudah, dan untuk dampak negatifnya itu cenderung ke ketergantungan, seperti itu. Baik, terima kasih Putra. Sekarang kita beralih ke topik Putra. Mas Noval, bagaimana perasaanmu tentang pengembangan kecerdasan buatan ini? Menurut saya untuk pengembangan kecerdasan buatan itu sangat membantu. Dengan kemampuannya itu dapat membantu mendeteksi penyakit lebih awal dan merancang pengobatan yang lebih tepat sasaran. Baik, terima kasih. Poin yang sangat baik, Mas Noval. Mari kita dengarkan perspektif kritis dari Tiff Barat dan Topi Hitam. Menurut saya AI ini lebih banyak dampak negatifnya karena menimbulkan ketergantungan, apalagi di zaman sekarang yang sudah modern. Terima kasih, Tiff Barat. Sekarang mari kita lihat sisi positifnya dengan topi kuning, Mas Alfred. Silakan. Baik, terima kasih kepada topi biru. Sisi positifnya yaitu dapat mendeteksi penyakit lebih akurat dan cepat. Itu saja, terima kasih. Baik, sangat menarik. Sekarang mari kita berpikir kreatif dengan topi hijau, Mas Fajar. Ide-ide inovatif apa yang bisa kamu sampaikan atau bagikan dalam diskusi ini? Nah, bagaimana jika kita mengembangkan seperti AI Health Body, yaitu sebuah wearable yang tidak hanya mendeteksi penyakit, tapi juga memberikan rekomendasi gaya hidup sehat secara real time dengan cara yang menyenangkan. Seperti apa ya? Tidak hanya mendeteksi penyakit aja sih. Sekian, Mas. Baik, itu yang luar biasa. Yang dimaksud menyenangkan itu seperti apa ya, Mas? Oh, boleh disanggah. Yang dimaksud menyenangkan itu seperti apa? Bergantian, harap kondusif. Silakan Mas Putra dilanjutkan terlebih dahulu. Oh, sudah. Kalau begitu Tifara boleh dilanjut. Itu mendeteksi penyakitnya gimana ya, Mas? Maksud mendeteksinya bagaimana? iya, maksudnya kan tadi Fajar kan bilang AI mendeteksi penyakit. Lah itu mendeteksinya gimana? Bisa dijawab. Kotak. Kenapa? Bisa diulangi? Maaf. Bisa diulangi, Mbak? Maksudnya tadi kan Fajar kan bilang AI untuk mendeteksi penyakit. Nah itu penyakitnya, cara mendeteksinya gimana? Kan belum tentu benar. Jawab, Mas Fajar. Ataupun Mas Alfred bisa membantu dengan sisi positifnya tentang ide-ide tersebut. Teman-teman, apakah tidak ada senggan lagi? Jika tidak ada, kita Bentar, lanjutkan. Mas, sebentar. Untuk yang tadi yang dimaksud cara menyenangkan itu bagaimana ya?
Emangnya AI Ya, bisa Mas tahu Fajar masih cara yang menjawab. menyenangkan itu seperti apa? Nah, kan kalau ke dokter itu kan ada beberapa orang yang sibuk ya, misal kerja atau sibuk apa gitu loh. Dengan menanyakan AI itu apa ya namanya, bisa sedikit membantu lah. Kalau ke dokter kan agak, oh ya silakan. Tapi kan kalau semisal kita tanya AI kan belum tentu benar. Kan enaknya langsung ke ahlinya, yaitu ke dokter. Bagaimana? Juga untuk apa? Apakah ada data yang sudah ada tentang AI sudah membantu apa di bidang kesehatan gitu? Apakah sudah ada apa masih hanya teori? Gimana Mas Fajar? Apakah sudah ada datanya atau hanya sekedar teori? Jika tidak ada, kita cukupkan tentang kesehatan ini dan kita lanjut ke pendidikan. Loh. Mana? Mungkin ada pendapat lain dari Mas Naufal, yaitu topi merah. Apakah ada pendapat Mas Naufal? Jika Mas Novel ada pendapat, bisa disampaikan. Atau Mas Alfred, positifnya? Tidak. Baik, terima kasih. Mungkin yang dimaksud dalam sisi positif ini yaitu peningkatan diagnosa medis. Misalnya AI membantu dalam menganalisis data medis seperti gambar röntgen, CT scan, dan MRI. Terima kasih. Baik, apakah akan dijawab oleh Mas Putra ataupun Mbak Tivara? Atau kurang Itu jelas? bagaimana caranya AI tahu kalau nge-scan gitu? Caranya bagaimana? Apakah kita hanya memasukkan penyakit kita lalu terdeteksi atau kita harus melakukan apa biar ke-scan? Bagaimana Mas Alfred tentang sanggahannya tadi, apakah ada bisa menjawab? Atau Mas Noval terdapat feeling dari ide-ide tersebut? Sepertinya tidak ada ya. Kalau gitu Bentar, kita gimana kalau semisal kita udah cari tentang penyakit-penyakit kita, terus AI menjawab cara menanggulangi penyakit tersebut itu gimana dengan cara minum obat ini, obat itu. Tapi ternyata waktu kita coba, itu malah bikin kesehatan kita makin down. Nah, bagaimana jika bisa dijawab juga Mas Mungkin Putra? kalau untuk masalah rekomendasi obat itu kita bisa cek terlebih dahulu kita itu mengidap penyakit apa, lalu melihat dulu di Google atau sebelum AI itu dicek dulu kita itu cocoknya pakai obat apa, lalu kita tanya rekomendasi AI obat yang paling ampuh. Nanti semisal salah masih bisa kita cek ulang seperti itu. Bagaimana Mas Fajar? Tidak ada jawaban. Jika tidak, kita berganti tentang pendidikan ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Mas Putra, bisa tolong berikan data dan fakta terkait kecerdasan buatan tentang pendidikan. Oke, untuk data yang sudah saya dapatkan tentang
penggunaan AI di bidang pendidikan ini sangat-sangat membantu ya. Membantu untuk mengerjakan PR ataupun tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Dan juga ini juga berdampak sangat buruk untuk kreativitas para pelajar yang apabila sering menggunakan AI, mereka akan merasa ketergantungan dengan AI dan sulit untuk berpikir. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Putra. Beralih ke topik merah, Noval, apakah ada perasaan tentang pengembangan kecerdasan buatan ini dalam sektor pendidikan? Jika Ada. disampaikan. Baik. Menurut saya, pengembangan kecerdasan buatan dalam pendidikan itu memberikan peluang besar untuk personalisasi pembelajaran, peningkatan akses, dan efisiensi proses pendidikan. Namun, perlu ada pengawasan yang etis untuk mengatasi tantangan seperti ketergantungan pada teknologi. Nah, risiko dan itu harus memastikan peran manusia itu harus tetap relevan. Dengan pendekatan yang seimbang, AI dapat menjadi alat pendukung yang memperkaya pengalaman belajar dan mengajar. Cukup. Baik, terima kasih. Yang sangat baik dari Mas Noval. Mari kita dengarkan perspektif kritis dari Mbak Tifara tentang edukasi, tentang kecerdasan pendidikan. Tapi kalau dalam bidang pendidikan itu dari pendapatku lebih banyak dampak negatifnya, karena di zaman sekarang, balik lagi ke topik awal, di zaman sekarang tuh udah modern kan. Nah, dan pasti ada 99% mahasiswa-mahasiswi, siswa atau siswi yang sudah menggunakan AI. Jadi mereka kalau semisal terus menggunakan AI ini bakal muncul sifat ketergantungan dan kayak bisa rugi dalam hal ekonomi, karena mereka berpendidikan itu kan harus membayar. Jadi kalau misal mereka udah bayar sekolah mahal-mahal, tapi mereka tetap menggunakan AI untuk belajar, itu tetap saja merugikan bagi mereka. Terima kasih. Oh, boleh siap. Untuk perihal ketergantungan AI itu menurut saya tergantung pada kepribadian masing-masing, karena AI itu hanya membantu kita mengerjakan, jadi harus kita pahami juga. Kalau kita hanya menggantungkan jawaban dari AI, maka yang mendapat kerugian adalah kita sendiri karena tidak bisa menjawab jika tidak menggunakan AI. Seperti itu. Boleh dijawab Mbak Tifara. Ya, terus gimana solusinya buat orang-orang yang gitu loh, orang yang sudah kecanduan sama AI, gimana solusinya Mas Putra? Boleh dijawab Mas Mungkin Putra. untuk solusinya itu mengadakan sebuah edukasi digital, yaitu tentang bahaya penggunaan AI secara berlebihan. Jadi kita itu harus kita harus memahami apa yang sudah disediakan AI dan kita pelajari terlebih dahulu. Jangan langsung mengcopy dari AI langsung ke jawaban gitu. Jadi kita harus pahami dulu. Jika memang kenapa? Lanjut. Jika memang kalau semisal mereka nggak mau dengerin gitu gimana? Kalau memang nggak mau dengerin ya memang itu kerugian mereka, karena semisal kalau masih kecanduan AI nanti mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu yang sangat menurut mereka sulit, jadi mereka itu ketergantungan gitu. Semisal kayak mengerjakan proyek, jadi mereka tidak bisa mengerjakan proyeknya karena mereka tidak menggunakan AI. Seperti itu. Baik, sebelum dilanjut, saya ingin melihat sisi positifnya dengan Mas Alfred sebagai topik kuning. Bisa silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sisi positifnya pada pendidikan ini, AI ini sangat berpengaruh besar pada pendidikan kita pada saat ini. Misalnya kita mencari
materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau dosen yang kita kerjakan ataupun kita belum selesai mengerjakan. Nah, itu kita menggunakan AI sebagai alat pembantu kita dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya tadi. Apakah akan disanggah oleh Mbak Devara terkait sisi positif tadi? Nggak dengar. Apakah nggak dengar? Boleh diulangi, Mas Alfred, tentang pendapatnya tadi, sisi positif dari kecerdasan buatan dalam mungkin dalam pendidikan ini AI ini sangat berperan penting untuk menyelesaikan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau dosen kita dalam menyelesaikan tugas atau apapun itu di dalam pendidikan ini. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah. Nah, tapi Mas Alfred, kan katamu tuh buat menyelesaikan tugas. Terus kalau misal kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi gini ya, kita ambil jawaban dari AI, terus kita langsung setor jawaban tersebut ke dosen bakal tahu dong harusnya ini itu ternyata jawaban AI dan bukan jawaban manusia. Terus itu juga bakal berpengaruh ke nilai kita, nilai di matkul kita. Terima kasih. Dijawab juga membantu Alfred. Karena hal itu juga makanya diadakan sebuah edukasi tentang bahaya AI yang kita cerna secara mentah-mentah. Jadi kita itu harus mempelajari juga apa yang AI itu berikan kepada kita. Jangan asal seperti kopas gitu, biar tidak ketahuan oleh dosen. Tapi kan ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang nggak mau ribet gitu. Mereka langsung copas, langsung submit gitu kan. Gimana gitu tanggapannya Mas Putra? Menurut saya ya, ada kok AI yang bisa ngubah tulisan bot menjadi manusia. Jadi seperti di parafrase gitu, ada. Nah, itu kan termasuk dampak AI juga kan. Itu bisa menimbulkan sifat ketergantungan juga dari mahasiswa atau mahasiswi ke AI. Terus kalau misal kita terus menggunakan AI tersebut, kita juga tetap bakal rugi. Mungkin AI hanya membantu ya, bukan seperti kayak memberi jawaban gitu. Jadi meskipun seperti itu, mungkin kita bisa meringkas lagi atau memparafrase lagi sesuai dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu. Apakah sudah dicukupkan untuk pendidikan ini? Cukup. Ya, sebelum dicukupkan, apakah dari Mas Fajar sendiri terdapat ide-ide inovatif yang mungkin bisa kamu sampaikan atau bagikan dalam diskusi ini, Mas Fajar? Ada, Mas. Ya, Dengan silakan. AI juga kita bisa mengembangkan sebuah platform pembelajaran yang adaptif dalam sistem pendidikan digital yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan individual setiap pelajar. Sistem ini itu menggunakan AI untuk yang pertama menganalisis pembelajaran seperti mengidentifikasi gaya belajar dominan, mengukur kecepatan pemahaman, mendeteksi area kekuatan dan kelemahan, lalu ada memahami preferensi konten. Yang kedua ada personalisasi, itu seperti menyesuaikan level kesulitan, terus mengatur kecepatan penyimpanan materi,
bisa juga buat memilih format yang sesuai dan memberikan contoh yang lebih relevan. Sekian deh Mas, kasih. Baik, ide yang sangat luar biasa ya dari Mas Fajar ini. Apakah ada sanggahan Mas Putra? Tadi kurang jelas ya. Itu kecepatan, maksudnya kecepatan gimana? Kurang jelas tadi. Itu pemahaman ini Mas. Kecepatan pemahaman materi Mas. Oh, jadi seperti maksudnya kayak seperti apa caranya gitu biar cepat paham? Nah, kita bisa apa ya? Seperti Oke. Baik ya. Jika sudah sanggahan, sebelum kita akhiri diskusi ini, saya ingin sedikit merangkum tentang apa yang telah kita bahas hari ini. Poin pentingnya, kita telah melihat potensi besar dari kecerdasan buatan dalam meningkatkan kehidupan manusia melalui efisiensi di berbagai sektor tadi ya, seperti di sektor kesehatan dan di sektor pendidikan. Meskipun ada tantangan yang perlu diperhatikan, mari kita terus berpikir kritis dan kreatif saat menghadapi perkembangan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.